Ini kita sekalian masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan silaturahmi, sehingga kita sekalian bisa bersilaturahmi, bisa mewajah, bisa kembali dalam rangka memperingati hari santri nasional. Moga-moga wajah yang baik ini benar-benar akan menjadi satu wajah yang manfaat maslahat di dunia akhirat. Ingkang nomor kali Yunadya Fatihah Jumatun Baki Soleh Darat Baki Kabupaten Bakolil Bangkalan Bakil Karim Banten Baki Pandeglang Baki Ma'ruf Hulu Bayabul Karim Kusnawawi Baki Masuki Baki Mahfuz Baki Idris Kustohir Kusbahru Kusimam Hukum Baki Zaini Baki Makom Baki Abdullah Johari Maksrah Kusmasum Baki Daud Baki Alawi Baki Anwar Baki Mansur Baki Aziz Habib Ismahtuh Baki Abdullah Gus Ahmad Habib Baki Jazuli Baki Jazuli Gusmi Gusmuni Habib Cakar Syekon Baki Habib Pasuruan Habib Muhammad Al-Baki saya Sinal Abdan Syamin Bukti Al-Madani Habib Jawar Abdul Karim Presiden Habib Habib Ali bin Mansur Ahmad bin Muhammad wa man intasaba ilaihim syuhada ulama il amilin awliya Jawa di Jawa boga di Banten Roson awliya kisah Roson di Kediri Sohibu Handul Korea orang-orang yang berjasa nanti somiki asis Nahdlatul Ulama asis Ma'ad wa usulihim wa qurihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. Begini konco-koncone iki sing mati-mati sing sakit-sakit Al-Fatihah. Iki ngaji nang mawon. Awal dhewe rangkaian acara itu mulai pingin kok. Maka dari itu malam ini awal dhewe sampeyan ngajak maca istighfar. Karena apa yang kita lakukan ini pasti akan dilaporkan oleh malaikatnya Allah kepada pencetus kaliboten ulama-ulama yang pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Mula dalu niki kula badhe dongeng mawon mboten ngaji. Kupinge sampean buka. Kula badhe dongeng kula kelingan sekalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu min amba'ir rusuli wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'min. Jadi dongeng niku ada dasarna. Rumiyin
wa kullan lan ing saben-saben suci kullu ma yahtaju ilaih nakusu nyeritaaken ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad nyeritaaken min amba irrusuli saking cerita-ceritane rasul-rasul ingkang biyen utusan-utusan yang dulu mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Isa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma nusabbitu bihi fu'ada. Jadi biar Kanjeng Nabi niku dipun dungi kalian Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana perjalanan hidup Nabiullah Adam alaihi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain dengan tujuan masak itu bihi fu'ada netepaken ingsun mangki badal mingkul fu'ada kaing hati, sehingga dengan cerita Rasul-Rasul tentang kehidupan yang baik itu akan menjadikan suri tauladan bagi kita sekalian. Bahkan teng mriki wajah akan lan teko ing sira fi hadhil haq ing dalem iki anbiya apa al haq cerita niku al anbiya awil ayat niku apa al haq perkara hak wa mau'izatun lan pitutur wa dzikra lan tegese kepeling lil mukminina ini wong niki khosu bidzikri lintifa'ihim biha fil iman. Jadi kalau badhe ndongen mawon tentang Hari Santri Nasional. Hari Santri ini awalnya dari kebingungan floating karena ada berita yang diterima oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan Panglima Sudirman pada tanggal 15 itu sing kula ruwing bahwa sekutu tentara nikah yang dipimpin oleh Inggris itu akan datang ke Indonesia untuk membebaskan tahanan-tahanan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Dan informasi yang diperoleh oleh Bung Karno niki tentara sekutu datang ke sini ini dengan persenjataan lengkap, sehingga Pak Karno ini bingung wong tas merdeka kan Agustus, September, Oktober tas merdeka kan? Sehingga kalau kita ini mungkin melawan dengan tentara kita juga akan kalah. Maka dari itu akhirnya utusan ke Tebuireng menemui Mbah Hasim menanyakan tentang bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya Mbah Hasim ini mengadakan satu pertemuan dengan kiai-kiai di Jawa Timur ini pada tanggal 21, terus pada tanggal 22 ini memberikan satu keputusan bahwa perang melawan penjajah niku hukume wajib ain, wajib per individu. Sehingga kalau kita sebagai umat Islam dewasa dengan jarak masafatul qasri 90 kilo
dari peperangan itu kita wajib untuk mengikuti perang. Lek mboten disodi. Itu awal mula kenapa tanggal 22 ini diberikan oleh pemerintah, dibuat satu peringatan Hari Santri Nasional. Itu adalah penghargaan pemerintah untuk pejuang-pejuang Muslim, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka dari itu di Jawa Timur ini ada 5 pahlawan nasional. Mungkin Kediri ini belum ada, mungkin sebentar lagi Boknowo akan ada. Jawa Timur ini punya pahlawan nasional, dan itu orang-orang Nahdlatul Ulama itu ada 16. Yang di Jawa Timur itu ada 5. 1 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, itu menjadi Roisul Akbar. Hanya Mbah Hasyim Asy'ari ini mau Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim itu lahir pada tahun 14 Februari 1871, menyandang gelar Roisul Akbar. Beliau mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, Kecamatan Waru. Lo lali di sana. Dengan adanya fatwa itu, Mbah Hasyim berarti mewajibkan bagi semua umat Islam yang dewasa untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, mengusir kepada penjajah. Dan 22 ini terjadi pada tanggal 10 November, sehingga 10 November itu dijadikan Hari Pahlawan Nasional. Gak dia ngerti ngeten iki. Dia ngerti. Sebab kita ini orang-orang pemakan jasa. Bukan berjasa gak, tapi pemakan jasa. Dan kita harus berterima kasih tenggene mbabahe awake dhewe. Kula yakin buyute sampeyan modal ngoten nggih kathah perang niku. Mempertahankan kemerdekaan. Aja ngerti ngeten iki. Sebab nek boten ngerti niku mengki iso dipek wong liya. Iki kudu paham nih. Dengan adanya Mbah Hasyim pada negara dan agama ini melawan penjajah melalui organisasi Nahdlatul Ulama, maka wajarlah apabila pemerintah niki menjadikan Mbah Hasyim itu sebagai pahlawan nasional. Jadi 1 Mbah Hasyim, yang nomor 2 putranya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Kyai Abdul Wahid Hasyim. Mbah Kyai Abdul Wahid Hasyim ini lahir pada 1 Juni 1914. 1914 itu di Indonesia ini pernah didirikan satu partai yang didirikan Belanda, namanya PKH, Partai Komunis Hindia. Dulu bukan PKI tapi PKH. Jadi di Belanda itu terjadi satu perbukan antara sosialis dan kapitalis, sehingga yang di Indonesia ini mendirikan yang namanya PKH, Partai Komunis Hindia. Jadi sing gowo yo londo. Bagi Wahid ini termasuk
salah satu anggota badan penyidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, kalau dulu disingkat dengan BPUPKI. Jadi Badan Penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, juga sebagai panitia PPKI. Atas dasarnya dalam pergerakan meraih kemerdekaan Indonesia ini, maka Kiai Abdul Wahid juga pernah pertama kali yang menjadi Menteri Agama niku umure tasik 38 sedo, itu umur 8 sedo, winter banget ini berarti, yang ikut merumuskan Pancasila, ikut merumuskan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang nomor 2 yang diangkat oleh pemerintah dijadikan pahlawan nasional niki putranipun Mbah Hasyim ingkang nami Kiai Abdul Wahid Hasyim, diangkat pada tanggal 17 November 1960. Yang ketiga niki Kiai Haji Maskur niki kalih-kalih niki ing Jombang. Ingkang nomor 3 Kiai Haji Maskur itu dari Malang. Dia adalah pencetus peta. Jadi peta itu embrionya TNI itu. Sehingga Kiai Maskur ini diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah. Yang ketiga dari Situbondo, namanya Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin inilah yang menjadi butanya Mbah Khalil, karena akan berdirinya yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Kiai Samsul ini nyantri wonten Bangkalan, wonten Mbah Khalil. Jadi akan berdirinya Nahdlatul Ulama niki Mbah Kiai Samsul As'ad Samsul Arifin niki dipun utus kaliyan Mbah Khalil, dipun betani setunggal tasbih nomor kalih teken, nomor 3 ayat Al-Quran wonten surat Toha. Yang tasbih itu dulu setiap orang NU niki mestinya harus membaca ya Jabbar ya Kohar. Itu dulu pernah diijazahkan ya Jabbar ya Kohar, itu dibaca 99 kali. Setelah itu dipraktekkan dulu gini. Setelah itu tasbih ini diulang nih ya Jabbar ya Kohar 3 kali enggak? Ya Jabbar ya Kohar, ya Jabbar ya Kohar. Itu Asmaul Husna. Itu dulu katanya yang mau mengganggu NU pasti akan berantakan. Tapi karena kelihatannya orang NU ini sekarang sudah leno dengan dangdut, leno dengan rasa-rasa. Jadi dulu itu memang ya mungkin karena situasi dan kondisinya memang harus begitu. Awal ini pemerintahan ya Jabbar ya Kohar itu 99. Terus nanti kalau sudah 99 tasbihnya itu dengan turut misalnya kalau ya Jabbar ya Kohar bisa mana sekali-kali minta dulu mencorong-corong kabel.
Yang kelima, sekolah betul dodo karena ini wis bareng pengajian. Yang kelima niki mbahipun Gus Dur ngoten nggih. Namanya Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Niku sebagai pahlawan nasional. Dan kalau kayak Mbah Wahab kan wajar mau. Karena Mbah Wahab ini perjuangannya dengan moco itu biografi itu penting banget. Sebab begitu sampai moco biografinya ulama, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini badhe mudhun turun, dan itu termasuk bisa dibuat suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita wariskan bacaan-bacaan sahabat-sahabat, bacaan-bacaan pejuang-pejuang bangsa ini, sehingga anaknya awake dhewe niki ben paham. Dengan ngerti wonten setunggalipun dawuh ingkang saking Imam Bukhari niku dipun dawaken at-tahaddus bin nikmah syukrun. Jadi mengungkapkan nikmat itu adalah syukur. Wa tarkuha, dan meninggalkannya itu adalah kufrun. Nikmat tadi bukan kufur. Napa-napa. Tapi at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yashkur qalil la yashkuril katsir. Wa man utawi sapane wong iku la yashkurin nas, ora syukur nang manusa, berarti la yashkurillah. Wal jama'atu rahmatun, terus wal furqatu azabun. Jadi ini gede rukun jamaah niku rahmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wal furqatu, keluar dari jamaah niku adalah azab. Maka dari itu marilah kita niki rukun nggih. Kalau satu kata masih ora podo ora usah bukan. Sebab stabilitas niku menentukan sekali. Enak stabilitas, enak damai, enak nyaman niku awake dhewe saged ibadah. Lek mboten aman mboten saged ngeten iki. Jadi kita sebagai muslim yang baik, kita ini harus menjaga stabilitas. Kita niki kudu njogo piye amrine rukun. Masih boten podo. Masih boten podo, boten napa-napa. Jadi sepindah malih ngaji niki wau satu harapannya agar kula omongne kados ingin kali roh yang kita miliki niki bersambung dengan al ulama warasatul anbiya. Sebab roh niku junudun mujannadatun. Jadi al arwahu utawi pira-pira roh iku junudun kaya bola perang. Mujannadatun kang den kumpulaken. Jadi roh wae dhewe bakal dikumpul. Lek sing kenal nggih mengke ihtalafa. Wa ma tanakaro biya mesti nggih ihtalafa. Maka dari itu bagaimana roh kita ini supaya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada al ulama warasatul anbiya. Jadi roya ini dia bisa nyambung nanggone mereka niku terus pundi tenggene beliau niku carane piye? Carane ngoten niku. Membaca sejarahnya,
apa sampeyan terus engko nerokne apa yang dilakukan oleh beliau niku ngoten ya mbok pirang persen betul dong pirang persen ini ku gak ero tapi paling boten awake dhewe sebab roh niku lek disambung nih melalui sholawat lek disambung nih melalui zikir maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan nur itu yang akan membuat kita cinta kepada Rasulullah, membuat kita cinta kepada al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada ulama, maka kita nanti mungkin akan diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini akan diakui sebagai murid-murid al-ulama warasatul anbiya. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan. Di sini dulu ngaturaken matur nuwun dumateng PT Udagara yang malam ini diwakili oleh Pak Iwan lan tenggene Pak Lurah sing bantu dengan masyarakatnya Ronggon ini wae mawon RW ini RT ini Karang Tarunane lo memiliki ternyata baik sekali muga-muga mawon apa yang kita lakukan ini kabeh mawon baik sumbangan secara materi atau sumbangan perasaan. Yo sedekah sampean-sampean kan sedekah perasaan lho. Paling cetil jan. Muga-muga dipun ijoli kalian Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga mungkin tahun depan enten iki mboten enten panitiane niki. Enten panitiane. Jadi cara abul-abil wajar panitiane Pak Lurah iki. Iki mboten panitiane blas. Iki panitiane Pak Lurah. Jadi kula yo matur nuwun awake dhewe sebagai napa nggih? Sebagai apa? Ya matur nuwun teng Pak Iwan. Orang ini ngomong Pak Iwan kula iki kok men-menek. Nyeten iki. Kamera bukan KM. Kamu selalu jalani. Istiqamah itu. Istiqamah ngaji dulu. Kalau sampai pane wis mencorong niku sebidang alih mugi apa yang kita lakukan ini benar-benar diridani dengan Allah Subhanahu wa taala. Lan Bahasim dan bareng-barengane Bahasim awake dhewe ngeten iki mesti dilaporne dengan Bahasim. Terus kirangan Bahasim niku mengke seneng napa mboten. Lha iki kan yo karo. Wong Bahasim niku ahli hadis. Biasane wong ahli hadis itu terang-terang. Bumi Bahasim niku ahli hadis. Asli apa Bukhari Muslim Bahasim. Nah kita ini sanatnya ke Bahasim niku. Islam kita ini sanatnya ke Bahasim. Jadi mulai Lirboyo ke Bahasim ke Mbah Mahfud ke Mbah Abu Bakar Sato ke Mbah Zaini Dakwah. Sebab inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama dan dari siapa engkau memperoleh agama. Napa king Syekh Google napa king kan ngoten. Jadi apa ini kudu jelas, ini kudu genah.
Maka dari itu kita ini Islam ahli sunnah wal jamaah anak dia niku